Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, perkenalkan nama saya Widi Juniarti. Saya dari program studi S1 Kebidanan dengan NPM 61230. Di sini saya akan memaparkan materi tentang mutasi gen pada sintesis protein dan bagaimana cara mencegah cacat bawaan lahir. Oke guys, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi mutasi seperti yang kalian lihat ya. Mutasi adalah perubahan materi genetik DNA dan kromosom yang dapat diwariskan secara genetik pada keturunan. Terus, seperti yang kalian lihat lagi, di sini ada jenis-jenis mutasi gen. Yang pertama, berdasarkan kejadiannya, ada spontan dan induksi. Yang kedua, berdasarkan sel yang bermutasi, ada sel somatik dan sel gametik. Yang ketiga, berdasarkan perubahan kode genetik, ada mutasi salah arti, ada mutasi tanpa arti, dan ada mutasi diam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mutasi somatik. Mutasi somatik adalah mutasi yang terjadi pada sel somatik, yaitu sel tubuh seperti sel kulit. Mutasi ini tidak akan diwariskan pada keturunannya. Di sini juga ada mutasi germinal, seperti yang kalian lihat di atas. Adalah mutasi yang terjadi pada sel gamet, yaitu organ sel reproduksi yang meliputi sperma dan ovum pada manusia. Terus, saya juga akan menjelaskan bagaimana sih caranya mengklasifikasi mutasi gen. Nah, di sini ada 3 cara. Yang pertama, atas dasar sifat molekuler yang abnormal. Yang kedua, pada sifat efek fenotip urutan sama aminoprotein diubah atau tidak. Yang ketiga, atas dasar agen penyebab mutasi. Seperti yang kalian lihat juga, di sini ada penyebab terjadinya mutasi gen. Apa sih, gimana penyebab mutasi gen itu? Langsung aja kita bahas. Penyebab mutasi gen seperti yang kalian lihat di sini. Yang pertama adalah mutasi spontan. Mutasi spontan adalah mutasi perubahan materi genetik yang terjadi akibat adanya sesuatu pengaruh yang tidak jelas, pengaruh baik dari lingkungan luar maupun dari internal organisme itu sendiri. Nah, seperti yang kalian lihat, penyebab terjadinya mutasi gen tidak hanya mutasi spontan saja, tetapi ada juga mutasi bahan kimia. Mutasi bahan kimia adalah mutasi mutagen yang disebabkan oleh bahan kimia antara lain kolkisin, antibiotik, alkohol asam nitrit, aminopurin, alkilase, dan masih banyak lagi. Nah, seperti yang kalian lihat juga di atas, penyebab terjadinya mutasi gen tidak hanya mutasi spontan dan mutasi bahan kimia saja. Ada juga radiasi. Sinar ultraviolet selain mengakibatkan mutasi alami, radiasi sinar UV juga dapat menyebabkan mutasi buatan. Jadi guys, penyebab terjadinya mutasi gen itu ada 3. Yang pertama, mutasi spontan. Yang kedua, mutasi bahan kimia. Dan yang ketiga adalah radiasi. Oke guys, selanjutnya saya akan membahas tentang sintesis protein. Seperti yang kalian lihat di atas. Sintesis protein merupakan proses penerjemahan informasi yang ada pada DNA, sumber materi genetik yang mengkode asam-asam amino sehingga menjadi rantai peptida atau rantai protein. Selanjutnya, proses sintesis protein. Bagaimana sih proses sintesis protein itu? Langsung saja lihat pembahasan. Oke guys, seperti yang kalian lihat di atas, proses sintesis protein secara ringkas, proses dalam sintesis protein adalah sebagai berikut. DNA melakukan transkripsi, mencetak RNA-D untuk membawa kode-kode membentuk protein berdasarkan pada urutan basa nitrogennya. Lalu RNA-D melepaskan diri dari DNA dan membawa kode genetik atau kodon keluar dari nukleus menuju ke ribosom dalam sitoplasma.
Lalu RNA-D bertindak sebagai cetakan matriks di dalam ribosom. Di RNA-D melekat pada RNA ribosom. RNA-T yang di dalam sitoplasma datang dengan membawa asam amino yang sesuai dengan kode-kode yang dibawa oleh RNA. Lalu RNA-T ini melekat berpasangan dengan RNA-D sesuai dengan pasangan basa asam amino yang dibawa oleh RNA-T akan saling berpasangan dan membentuk rantai polipeptida sampai terbentuk protein yang diharapkan di dalam ribosom. Lalu saya akan membahas tahapan sintesis protein. Bagaimana sih tahapan sintesis protein itu? Langsung saja. Oke guys, seperti yang kalian lihat di atas, tahapan sintesis protein dibagi menjadi dua. Yang pertama ada transkripsi, terjadi di dalam nukleus dan merupakan pengalihan dari kode genetik dari DNA sampai RNA komplementer. Terus, langkah-langkah transkripsi berlangsung sebagai berikut. Yang pertama, sebagai rantai ADN membuka, kemudian disusul oleh pembentukan rantai ARND. Rantai ADN yang mencetak RNA-D disebut rantai sense atau template. Pasangan rantai sense yang tidak mencetak RNA-D disebut rantai antisense. Selanjutnya, pada rantai sense ADN didapati pasangan 3 basa nitrogen atau triplet yang disebut codon. Triplet ini akan mencetak triplet pada rantai RNA-D yang disebut codon. Codon inilah yang disebut kode genetik yang berfungsi mengkodonkan jenis asam amino tertentu yang diperlukan dalam sintesis protein. Selanjutnya, boleh dikatakan bahwa ARND atau codon itulah yang merupakan kode genetik. Lalu, seperti yang kalian lihat di atas, yang kedua, tahapan sintesis protein adalah translasi. Berikut tahapan proses translasi. Yang pertama, mRNA bergerak keluar dari membran nukleus menuju ribosom yang ada di sitoplasma sel. Yang kedua, mRNA melekat diri ke ribosom. Yang ketiga, ribosom memulai translasi di deretan 3 huruf khusus, yaitu dinamakan kodon yang ada di mRNA. Yang keempat, selanjutnya ribosom bergerak di sepanjang utas mRNA. Selanjutnya, seperti yang kalian lihat di atas, saya akan menjelaskan tentang kelainan bawaan atau kelainan kongenital atau bisa disebut cacat bawaan lahir. Nah, kelainan bawaan atau kelainan kongenital adalah kondisi tidak normal yang terjadi pada masa perkembangan janin. Kelainan ini dapat mempengaruhi fisik atau fungsi anggota tubuh anak sehingga menimbulkan cacat lahir. Oke, selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang penyebab dan faktor resiko cacat bawaan lahir. Bagaimana cara penyebabnya sehingga bisa menimbulkan cacat bawaan lahir itu apa penyebabnya? Langsung aja kita. Selanjutnya, seperti yang kalian lihat di atas, faktor penyebabnya itu salah satunya dari faktor genetik. Cacat lahir akibat faktor genetik dapat diturunkan dari salah satu atau kedua orang tua, namun bisa juga tidak diturunkan dari orang tua. Beberapa contoh kelainan kongenital akibat faktor genetik adalah sindrom Down, sindrom Prader-Willi, dan sindrom Marfan. Jadi, dalam faktor genetik itu tidak sebagian besar diturunkan dari kedua orang tuanya, bisa juga emang itu bawaan dari bayi tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang akibat dari sindrom Down. Apa itu sindrom Down itu? Ini tuh akibat dari penyebab genetik ya. Salah satu penyebab bawaan cacat
pada bayi itu adalah sindrom Down. Adalah kelainan genetik yang menyebabkan penderitaannya memiliki tingkat kecerdasan yang rendah dan kelainan fisik yang khas. Sebagai pendapat dapat mengalami kelainan yang ringan, tetapi sebagai lainnya dapat mengalami gangguan yang berat hingga menimbulkan penyakit jantung. Yang kedua, akibat cacat bawaan lahir dari faktor genetik itu adalah sindrom Prader-Willi, adalah kelainan genetik yang menyebabkan gangguan pada fisik, mental, dan perilaku penderita. Gejala yang dialami penderita akan berubah seiring bertambahnya waktu atau usia. Yang ketiga masih disebabkan dari faktor genetik ya. Ada sindrom Marfan, adalah gangguan pada jaringan ikat yang terjadi akibat kelainan genetik. Jaringan ikat adalah jaringan yang berfungsi sebagai penunjang atau penghubung antara organ tubuh, termasuk struktur tulang. Gangguan apapun yang terjadi pada jaringan ikat akan berdampak pada seluruh tubuh. Terus, seperti yang kalian lihat di atas, selain dari faktor genetik juga penyebabnya dari faktor lingkungan. Kelainan kongenital akibat faktor lingkungan terjadi akibat infeksi, paparan zat kimia, atau efek samping obat-obatan pada masa kehamilan. Faktor-faktor tersebut bisa menyebabkan cacat lahir yang parah, bahkan sampai keguguran. Terus, seperti yang kalian lihat di atas, saya juga akan menjelaskan tentang cara mencegah cacat bawaan lahir. Jadi ada juga cara mencegahnya supaya cacat lahir itu tidak terjadi pada bayi. Di sini yang bisa dilakukan, cara pertama adalah sebelum kehamilan. Jadi ada baiknya sebelum kehamilan juga udah mencegah resiko cacat bawaan lahir. Yang pertama, pastikan Anda dan pasangan tidak menderita penyakit menular seksual, karena penyebabnya juga dari faktor genetik, bisa jadikan seperti yang tadi saya jelaskan. Yang kedua, penuhi asupan asam fosfat dan sebelum merencanakan kehamilan. Yang ketiga, pastikan mengikuti imunisasi sesuai jadwal. Yang kedua yang bisa dilakukan adalah selama kehamilan. Yang pertama, jangan merokok dan hindari paparan asap rokok. Itu juga salah satu penyebabnya dari asap rokok gitu ya. Yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman beralkohol. Yang ketiga, lakukan olahraga ringan selama kehamilan dan cukupi waktu istirahatnya. Dan yang terakhir, lakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin pada dokter. Oke guys, jadi cuman itu materi yang saya sampaikan. Semoga paparan materi tadi yang saya jelaskan bisa dapat dipahami dengan sebaik-baiknya dan semoga bisa menjadi manfaat untuk kalian semua yang mendengarkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian semua, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube saya. Bye-bye.